terkait dengan beberapa hal berkaitan dengan dunia pendidikan. Ada 5 poin yang menjadi prioritas dalam dunia pendidikan. Yang pertama, motivasi belajar siswa yang masih rendah. Yang kedua, guru kurang inovatif dalam proses belajar mengajar. 3, peserta didik belum terbiasa dengan soal berbentuk high order thinking skill. 4, pemanfaatan teknologi informatika dan komputer yang masih kurang dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua siswa belum berjalan dengan maksimal. Berkenaan dengan 5 poin tersebut, maka beberapa alasan yang menjadikan problema atau masalah di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, motivasi belajar siswa yang masih rendah. Motivasi belajar siswa yang masih rendah ini biasanya disebabkan ada banyak hal, antara lain siswa belum menyadari pentingnya sebuah ilmu pengetahuan, karena kebanyakan ilmu pengetahuan bersifat kognitif, belum aplikatif, sehingga terkadang siswa belajarnya ogah-ogahan atau sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, motivasi belajar siswa yang masih rendah juga mungkin saja disebabkan kurangnya penghargaan dari beberapa pihak. Misalnya gurunya, sudahkah memberikan penghargaan kepada siswa yang baik memperoleh nilai yang baik atau memotivasi nilai yang masih rendah. Kemudian penghargaan dari orang tuanya, mungkin di rumah siswa jarang sekali mendapatkan penghargaan dari orang tua, atau mungkin juga dari pihak lain yang sangat-sangat jarang siswa mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan adalah salah satu bentuk cara memotivasi siswa agar bisa belajar dengan baik. Kemudian siswa juga terkadang tidak tahu untuk apa tujuan belajar. Karena tidak tahu, maka belajarnya tidak begitu semangat. Maka wajib bagi guru untuk memberitahu bahwa tujuan belajar siswa adalah tujuannya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Terlebih bahwa belajar itu orientasinya belajar sepanjang hayat. Artinya belajar selama masih memungkinkan, itu harus dan wajib hukumnya. Yang kedua, guru kurang inovatif dalam proses belajar mengajar. Ini adalah kendala di setiap dunia pendidikan, di setiap satuan pendidikan. Ada banyak faktor. Satu, mungkin disebabkan dari usia. Usia guru itu sangat mempengaruhi inovasi dalam proses belajar mengajar. Bagi guru yang sudah senior-senior, yang sudah secara ekonomis mapan, biasanya tidak punya inovasi karena sudah merasa dirinya sudah enak. Yang kedua, inovasinya juga tidak berkembang apabila guru itu tidak kreatif dalam mengajar. Makanya diperlukan pengalaman-pengalaman kreatif, ikut workshop, seminar dan sebagainya berkaitan dengan inovasi-inovasi. Yang ketiga, guru kurang inovatif mungkin karena tidak menguasai materi yang diajarkan. Terkadang terkendala dengan pengetahuan yang dimiliki karena literasi guru sendiri kurang. Padahal literasi itu sangat penting. Literasi
literasi berkaitan dengan teks ataupun bacaan ataupun literasi berkaitan dengan pemecahan masalah. Kurang inovasinya. Maka untuk membangkitkan guru agar inovasi bagaimana? Yang pertama, guru harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat dan media belajar. Yang kedua, harus punya kolaborasi dengan guru lain, baik mata pelajaran yang sejenis ataupun mata pelajaran yang berbeda. Maka diperlukan kolaborasi. Problem yang ketiga, peserta didik belum terbiasa dengan soal berbentuk HOTS, High Order Thinking Skill. Kenapa begitu? Ada beberapa problem. Yang pertama, guru sendiri mungkin tidak paham dengan HOTS, mungkin tidak paham tentang materi HOTS, bukan sekedar soal. Soal tidak dipahami selama proses pembelajarannya tidak dilaksanakan setingkat dengan HOTS itu sendiri. Siswa akan bisa menjawab soal yang memiliki HOTS kalau dalam proses pembelajarannya juga orientasinya adalah HOTS. Jadi ada korelasi antara evaluasi berbasis HOTS dengan proses pembelajarannya berbasis HOTS. Kalau dua-duanya tidak ada, maka tidak akan terjadi. Anak tidak akan bisa menjawab soal yang bersifat HOTS karena proses pembelajarannya tidak mengarah ke sana. Juga tidak terbiasa dengan pola-pola berpikir, karena soal HOTS itu menuntut kreativitas, menuntut kolaborasi, menuntut literasi dan sebagainya. Nah, jadi untuk membiasakan siswa belajar dengan HOTS, maka gurunya harus paham dulu apa itu HOTS, kemudian teknik bagaimana mengajar dengan pola HOTS, tidak sekedar mengajar saja. Kalau mengejar saja seperti biasanya, hanya ceramah, latihan soal dan sebagainya, maka itu akan tidak membimbing siswa untuk berpikir HOTS. Problem yang keempat, pemanfaatan teknologi informatika dan komputer yang masih kurang dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi yang kurang ada beberapa faktor. Yang pertama, institusi atau satuan pendidikan sendiri, apakah menyediakan fasilitas atau belum? Kalau belum, maka harus disiapkan fasilitasnya agar guru memanfaatkan dalam proses belajar mengajar itu menggunakan teknologi informasi. Satu, kalau sudah disiapkan. Yang kedua, apakah guru punya potensi atau kemampuan atau pengetahuan untuk memanfaatkan itu? Pertanyaannya, kalau sebagian guru belum, maka harus dia lakukan pelatihan untuk memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, kalau sudah dua-duanya dilakukan, maka yang ketiga adalah kebijakan sekolah harus menekankan semua guru harus memberikan pelajaran dengan menggunakan media belajar berbasis teknologi informasi. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan proses belajar mengajar di kelas, guru menggunakan media yang tepat sesuai dengan zamannya. Problem kelima, komunikasi antar siswa, guru, dan orang tua siswa belum berjalan dengan maksimal. Ini problem sosial. Komunikasi siswa dan guru perlu dibangun sesuai dengan situasi dan kondisi. Guru harus membuat siswa nyaman seperti nyaman di rumah. Kalau di rumah juga nyaman. Guru harus membangun komunikasi dengan orang tua, tidak hanya pada saat siswa
masalah saja untuk dikomunikasikan, tetapi guru mencoba untuk berkomunikasi, berdialog dengan orang tua, walaupun sekedar say hello goodbye saja, sehingga terjalin hubungan antara guru dengan orang tua. Siswa dengan orang tuanya juga perlu ada komunikasi yang baik. Yang jadi persoalan adalah apabila siswa dengan orang tua di rumah tidak memiliki komunikasi yang baik, maka itu akan berpengaruh pada proses belajar siswa di sekolah. Sehingga diperlukan komunikasi 3 pihak, 1 orang tua, 2 siswa, 3 guru. Maka apabila kolaborasi ketiga pihak ini baik, mudah-mudahan proses belajar di sekolah, di dunia pendidikan mengalami perbaikan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang Assalamualaikum, saya Esti Widyastuti dari SMA Islam Cendekia Bandar Lampung. Saya akan menanggapi tentang pertanyaan dari Bapak Zul Fitriadi yang mengenai tentang motivasi belajar siswa yang masih rendah. Kenapa sih motivasi belajar siswa itu dikatakan masih rendah? Karena motivasi siswa rendah dikarenakan kemauan siswa untuk belajar masih kurang. Bisa juga dari faktor lingkungan, orang tua, dan dari sekolah itu sendiri. Karena guru yang belum menggunakan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Kenapa pertanyaan yang kedua, guru kurang inovatif dalam pembelajaran, dalam proses belajar mengajar. Itu bisa dikarenakan guru kurang inovatif, itu dikarenakan bisa karena sarana prasarana yang ada di sekolah belum memadai dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru sehingga guru monoton dalam mengajar. Pertanyaan ketiga, mengapa peserta didik belum terbiasa dengan soal berbentuk HOTS? Karena kurangnya penguasaan konsep materi dalam belajar atau kurang penerapan soal HOTS yang diberikan, sehingga siswa kesulitan untuk berhadapan dengan soal berbentuk HOTS tersebut. Dan siswa lebih mengacu soal LOTS daripada soal berbentuk HOTS. Yang keempat, mengapa pemanfaatan teknologi informatika dan komputer yang masih kurang dalam proses pembelajaran? Itu biasanya terjadi karena di sekolah siswa belum bisa memanfaatkan TIK dalam pembelajaran atau guru belum fasih dalam menggunakan TIK dalam mengajar, sehingga model pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan masih metode lama, belum memanfaatkan TIK. Pertanyaan yang kelima, komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua siswa belum berjalan dengan maksimal. Nah, kalau masalah ini bisa berkaitan dengan faktor orang tua itu tersebut. Karena bisa jadi orang tua yang sibuk sehingga ketika guru memanggil orang tua siswa, orang tua tidak bisa hadir ke sekolah. Jadi untuk pendekatan siswa ke orang tua ke guru itu kurang, dan kedekatan guru dan siswa biasanya terjadi karena siswa beranggapan guru itu adalah momok bagi mereka, atau pelajaran fisika itu pelajaran yang dianggap susah, sehingga siswa beranggapan bahwa guru fisika itu galak atau guru fisika itu momok lah bagi siswa tersebut. Terima kasih, ini pendapat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ambarwati selaku Wakil Kurikulum SMK PGRI Pangkal Pinang sekaligus rekan sejawat dari Bapak Zul Fitriadi. Saya akan memberikan tanggapan dari permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Yang pertama adalah mengapa motivasi belajar siswa hingga saat ini masih rendah. Adapun pendapat saya adalah
Karena saat ini tidak adanya standar nilai untuk mencapai kelulusan, sehingga siswa merasa aman-aman saja dengan nilai yang seadanya dan selalu saja beranggapan yang penting lulus. Dan saat ini anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, merekalah yang mempunyai tetap untuk motivasi nilai yang tinggi. Adapun yang kedua, mengapa guru kurang inovatif dalam proses belajar mengajar? Kalau boleh berpendapat, saat ini guru terlalu banyak administrasi yang wajib diselesaikan. Jadi guru bukan berfokus pada teknik pengajaran ataupun materi ajar, melainkan justru mempunyai kewajiban administrasi yang sangat banyak. Dan juga kurangnya pemahaman dengan penggunaan aplikasi-aplikasi untuk menunjang inovatif guru. Adapun pertanyaan yang ketiga, mengapa hingga saat ini peserta didik belum terbiasa dengan soal berbentuk hot? Bapak Ibu, untuk kali ini melihat kita juga peserta didik belum terbiasa. Sebenarnya kalau boleh jujur, perlu diawali dari kita sendiri yang untuk selalu berinovatif membuat soal HOTS dan meningkatkan literasi kita. Untuk pertanyaan yang keempat, mengapa hingga saat ini pemanfaatan teknologi informatika dan komputer masih kurang dalam proses belajar mengajar? Adapun pendapat saya, masih kurangnya pemahaman dan cara penggunaannya dari sisi kita sendiri, Bapak Ibu, yang masih di antara rekan-rekan kita belum menguasai aplikasi-aplikasi yang tentunya banyak sekali untuk menunjang kemudahan-kemudahan dalam proses belajar. Dan biasanya ada beberapa rekan kita yang masih saja menggunakan teknik mengajar ceramah, padahal itu cukup membosankan, apalagi apabila pelajaran itu berhubungan dengan fisika ataupun kimia. Memang dibutuhkan kemauan dan usaha yang seiring dari diri kita sendiri ataupun dari pihak sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Adapun untuk yang kelima, mengapa komunikasi antara siswa dan guru orang tua saat ini belum berjalan secara maksimal? Bapak Ibu, kalau boleh bicara mengenai sisi orang tua, memang hingga saat ini masih banyak orang tua yang jujur sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan ke sekolah. Saya titip anak saya sehingga nanti kalau lulus akan jadi anak yang baik, anak yang pintar. Terkadang orang tua tidak tahu bagaimana karakter anak itu sendiri. Dan hal ini tentu saja kurang mendorong orang tua untuk ikut terlibat langsung dengan siswanya yang ada di sekolah atau dengan anaknya maksud saya dan gurunya. Demikian beberapa pendapat saya mengenai beberapa hal yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan atau di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Kalau ada beberapa hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.